Shalom, bertemu kembali dengan saya. Malam ini kita ada di penghujung bulan Mei 2021 dan perjalanan semakin cepat. Dan di dalam perjalanan hidup kita tentu harus punya prioritas. Ini dia yang akan saya share malam hari ini, prioritas. Sudah tahu belum? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, sekarang saya kasih tahu. Sahabat sekalian, dalam menjalani hidup ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 khususnya, kita harus punya prioritas dalam hidup. Entahkah kita mau katakan prioritas hidup, skala prioritas kehidupan, tapi kita harus punya prioritas di dalam kehidupan ini. Karena kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita bukan kehidupan yang sembarangan yang boleh kita jalani, bukan kehidupan abal-abal yang boleh kita jalani, tapi sebagai gereja, orang Kristen yang bertanggung jawab atas kerohanian dan imannya, kita harus punya 3 skala prioritas dalam hidup kita ini. Langsung saja, yang pertama, Tuhan. Ya, yang pertama Tuhan. Firman Tuhan berkata dari Yesaya, saya baca Yesaya 55 ayat 6, demikianlah firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Gambaran apakah ini para sahabat? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Intimacy with God, keintiman dengan Tuhan, kita harus miliki sebagai bentuk, sebagai wujud kita berkata, Tuhanlah number one, Tuhanlah yang pertama dalam hidup kita. Mencari Tuhan artinya kita punya satu kerinduan yang dahsyat, kerinduan yang luar biasa dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika dikatakan berseru kepadanya, kita rindu, kita mau bercakap-cakap dengan Dia. Dalam wujud apa? Dalam wujud doa dan seterusnya. Pembacaan firman Tuhan dan seterusnya. So, yang pertama adalah Tuhan. Ada amin? Yang kedua, prioritas yang kedua adalah keluarga. Ingat, sesudah yang pertama Tuhan, yang kedua adalah keluarga. Bukan pelayanan. Sering orang salah mengatakan yang kedua pelayanan. No. Sesudah Tuhan, yang kedua adalah keluarga. Ingatlah, penciptaan manusia pertama kali di-create oleh Allah dalam bentuk keluarga, Adam dan Hawa. Yang kedua adalah keluarga. Nah, mari jika kita hari-hari ini mengalami masalah dalam keluarga, antara pasutri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, hari ini saya mau kasih tahu, kalau kita katakan prioritas kita yang kedua sesudah Tuhan adalah keluarga, we will do all our best. Kita akan lakukan yang terbaik untuk keluarga itu. Tapi bukan mentuhankan keluarga. Nah, the best way, jalan terbaik bagi kita agar skala prioritas kita kedua, yang kedua keluarga adalah mari kita terlibat dalam pelayanan. Tidak hanya suami, tidak hanya istri mungkin sebagai worship leader atau singer, tapi seluruh keluarga dilibatkan dalam pelayanan. Ketika seluruh keluarga dilibatkan dalam pelayanan, maka saya mau kasih tahu, keluarga itu akan kokoh, keluarga itu akan kuat, dan tidak mudah diterpa oleh berbagai-bagai macam angin pencobaan. Firman Tuhannya berkata dari Yosua 24 ayat 15 berkata demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Maka ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bolehkah saya menikah dengan orang yang berbeda iman? Saya bilang kepadanya, saya tidak bisa berkata tidak, itu keputusanmu. Tapi ingat baik-baik, prioritas kehidupan sesudah Tuhan adalah keluarga. Bagaimana kau bisa memprioritaskan keluarga?
jika pasanganmu pun beda iman dengan dirimu. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga barulah pekerjaan ataupun pelayanan. Sahabat sekalian, ketika kita menjadikan pelayanan ataupun prioritas yang ketiga dalam hidup kita, saya mau kasih tahu, maka kita akan menjalani hidup yang seimbang. Kita tidak akan menjadi maniak dengan pekerjaan dan juga maniak dengan pelayanan. Hati-hati loh. Ada orang maniak dengan pelayanan padahal internalnya dia keluarga maksud saya tidak terpelihara baik. Nah, Kolose 3 ayat 23 mengajar kepada kita, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi jelas, Tuhan, keluarga, pekerjaan atau pelayanan. Kenapa? Agar ketika kita punya pekerjaan yang baik, kita punya pelayanan yang baik, kita tidak menjadi maniak terhadapnya. Ya, ada keluarga kaya tapi suami kerja, waduh, dari pagi sampai pagi, waktu untuk istri dan anak tidak ada. Ketika kita punya keluarga yang baik, maka ketika kita melibatkan seluruh keluarga dalam ibadah dan pelayanan, maka itu adalah yang terbaik. Dan tentunya pertama, prioritas kita Tuhan. Kita tidak akan pernah berkeluh kesah. Kita tidak akan pernah komplain terhadap Tuhan. Tapi kita akan terus mau mengiring dia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sampai di sini dulu para sahabat. Kiranya perjumpaan kita malam hari ini memberkati kita sekalian. Amin.